Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari amal-amal buruk yang telah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang di dalam kesesatan yang dimulai karena kekufurannya maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, hamba dan utusannya. Dan Allah berfirman dalam ayat yang diulang-ulang oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Mabad, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini Allah telah memberikan kita rezeki yang begitu besar, yaitu taufik untuk sholat subuh berjamaah, yang merupakan sebuah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan harta ataupun jabatan setinggi apapun. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang kemudian seseorang salat subuh berjamaah, maka huwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang kemudian dia salat berjamaah di masjid lalu dia duduk berzikir hingga kemudian matahari terbit dan dia salat 2 rakaat, falahu hajah wal umrah, bagi dia pahala yang setara dengan haji dan umrah, tamatan, sempurna dan sempurna, dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan sejumlah ahli hadis. Tentunya ketika kita mendapatkan ini, yang hal tersebut termasuk oleh Allah disebutkan dalam surat Al-Kahfi, al-baqiyatus shalihat, yaitu amal-amal soleh yang kelak akan tersisa di catatan amal kita. Ya khairun inda rabbika thawaba, yang lebih baik karena di sisi Allah dia menjadi pahala, wa khairu amala, dan juga lebih baik karena dia menjadi sesuatu yang kalau kita harapkan bisa petik hasilnya di akhirat, tentunya yang utamanya, dan juga di dunia, ya. Tentunya itu lebih rezeki yang lebih besar dibandingkan harta yang bisa punah sekaligus. Namun ini adalah janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah, wa man ahdatsu minallahi qila, dan atau wa man asdaqu minallahi qila, yang perkataannya tidak mungkin ada yang lebih jujur atau lebih benar dengan janjinya melainkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mempelajari mengenai akhtaul al-musallin, atau kesalahan-kesalahan dalam salat, khususnya kesalahan-kesalahan fatal. Kesalahan-kesalahan fatal. Mungkin waktu itu ini sempat dibahas sekilas oleh kami ketika masa pandemi, ya, hanya saja waktunya waktu itu sangat terbatas. Insyaallah kita akan karena pentingnya masalah ini, sehingga kita insyaallah akan murojaah dan menambah beberapa hal yang kami anggap penting. Yang pertama mengenai kedudukan fikih salat. Mengapa kita harus memberikan perhatian khusus mempelajari mengenai fikih salat ini? Karena kita ketahui, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nabi SAW bersabda, amalan seseorang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amalih. Bila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan bila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Di sini hadis ini menurut para ulama menunjukkan idhami sya'ni salati, atau betapa besarnya kedudukan salat, sehingga dikatakan dia menjadi semacam standar utama. Bila salatnya baik, maka yang lain insya Allah mengikuti. Para ulama mengatakan yang lain bila ada kekurangan maka akan dilewati oleh Allah, Allah akan ampuni.
Namun bila misalnya sholatnya rusak, yang lain akan kemudian dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ya, ini sering saya sebutkan, saya sebutkan teksnya agar kita lebih bisa memahami perkataan Nabi SAW ini dan lebih bisa kita ingat. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, inna rajula la yusalli sittina sanah. Sesungguhnya seseorang sungguh telah melaksanakan sholat selama 60 tahun. Sholat 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu sholatun, akan tetapi sholatnya tidak diterima. La'allahu yatimur ruku' wa lam yatimul sujud. Bisa jadi dia sempurna rukunya, Masya Allah, rukunya bagus, tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Ya. Wala wa yatimu sujud wala yatimu ruku. Bisa jadi dia ruku atau kebalikannya, ya, sujudnya bagus tapi rukunya tidak sempurna. Rukunya tidak sempurna. 60 tahun, Pak. Ya, artinya mungkin sejak dia balik, anggaplah 15 tahun. Mohon maaf, usianya ini 75 tahun kira-kira. 75 tahun sejak usianya balik, misalnya 15 tahun kita anggap. 60 tahun sholat, subhanallah, ya. Dan betapa banyak orang yang baru sholat itu setelah mungkin agak tua, ya. Ketika balik dia justru banyak mainnya, meninggalkan sholat. Tapi orang ini tidak. Dari sejak balik, anggaplah kalau usianya 75 tahun, ya, dia sholat waktu yang lama, akan tetapi na'udzubillahi min dzalik, sholatnya tidak diterima karena dia tidak memperhatikan tata cara yang benar dalam sholatnya, ya. Dan juga Nabi SAW dalam hadis yang terkenal yang disebut musi'u fi sholatihi, orang yang jelek dalam sholatnya, yang ketika seseorang datang ke Masjid Nabawi, beliau sedang berada dalam masjid, lalu dia sholat, lalu dia mengucapkan salam. Beliau, Nabi SAW menjawab salamnya, tapi beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pergilah kamu kembali karena sesungguhnya engkau belum sholat. Engkau belum sholat dianggapnya, ya. Engkau belum sholat. Dan itu terjadi hingga 3 kali, ya. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Dan ini diulang sampai 3 kali. Baru yang ketiganya, ya, Nabi SAW ketika dia minta diajarkan, demi zat yang mengutus membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik itu, maka ajarilah aku. Maka Nabi SAW kemudian mengajari orang ini sholat yang baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat penting, nanti akan menjadi standar apa yang disebut fatal, antara lain dalam kesalahan seseorang melakukan sholat. Karena yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah hal yang paling penting di dalam sholat, yang disebut sebagai rukun sholat, ya. Dan sebagian dari riwayat lain disebutkan juga syarat dari sahnya sholat, yaitu Nabi SAW mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir, bila kamu hendak sholat maka bertakbirlah, ya, ini salah satu rukun. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, dan seterusnya. Ini rukun-rukun sholat, ya, yang saat itu sahabat terluput darinya. Lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari zaman sahabat, yang sehari-hari mereka ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan fatal, maka saya akan sebutkan dari rukun-rukunnya. Yang ini antara lain ditulis atau disebutkan dalam beberapa kitab, ya. Dan saya ambil dari kitab Fikih Muyassar, sebuah kitab fikih modern yang ditulis oleh sejumlah pakar ahli fikih dan ahli hadis dari Tanah Suci, ya. Buku Fikih Muyassar ini, nggak muncul sebentar. Di sini disebutkan, jadi tata caranya begini, mohon maaf, tanya jawabnya nanti kami akan berbanyak tanya jawabnya, tapi supaya, karena ini urusan penting sholat, Pak, ya, mungkin saja ada yang terluput,
maka kita sisir dari yang terpenting terlebih dahulu sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi begitu nanti saya menjelaskan, ya semoga Allah mudahkan, beberapa poin, misalnya satu poin selesai, nanti kami persilahkan bapak-bapak bila ada yang mau bertanya mengenai poin tersebut, saya persilahkan untuk bertanya langsung. Yang pertama bicara mengenai syarat sahnya sholat. Yang membedakan syarat sama rukun, syarat ini berada di luar sholat sebelum dimulai waktu atau sebelum seseorang bertakbir, ya. Dan ini menjadi syarat, ya, sahnya sholat seseorang. Yang pertama kita ketahui tentunya adalah Islam, tidak sah dari orang kafir, ya. Karena amal orang kafir batal. Kemudian dari yang berakal, dan dia juga dari seseorang yang balik, ya. Dan juga dia dari toharoh, dari dua hadas besar dan juga hadas yang kecil, ya. Yang menjadi kesalahan fatal, bagaimana bila seseorang, ya, berhubungan dengan toharoh dari dua hadas, ya. Bagaimana bila seseorang dia lupa, ya, dia lupa untuk membersihkan atau mengangkat diri dari hadas dengan bersuci, berwudu ataupun misalnya mandi. Lalu dia lupa, dia selesai sholatnya, baru dia ingat, ya Allah, tadi saya belum wudu, atau saya tadi junub, belum mandi. Sebagian orang ada yang menganggap, oh Allah kan maha pengampun, sudahlah, yang penting niat, gitu kan? Yang penting niat. Ternyata kata para ulama, ya, man shalla bi ghairi taharatin nasiyan au jahilan bi hadathihi. Barang siapa yang seseorang sholat, ya, tanpa bersuci terlebih dahulu karena lupa misalnya, atau dia tidak mengetahui bahwa dia ini hadas, ya, ya, fa alaihil i'adatu, maka bagi dia wajib untuk mengulangnya kembali. Dan ini adalah ijma, kesepakatan para seluruh ulama. Antara yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab. Jadi tidak ada ceritanya, aduh, kan Allah maaf, yang penting niat saja, saya tadi lupa wudu. Nggak bisa. Kalau misalnya dia lupa untuk bersuci, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Lalu kemudian, ya, begitu pula mengenai pentingnya sholat ini dan juga kemudahan dari agama Islam. Orang yang kehilangan kesempatan untuk bersuci dengan dua bentuk bersuci, contohnya dia tidak bisa bersuci dengan berwudu dan tidak bisa pula tayamum, ya. Contohnya na'udzubillahi min dzalik, orang yang kena luka bakar. Atau misalnya kayak kemarin waktu Covid, orang-orang yang berada di perawatan ruang Covid, kan itu pakai baju sama sekali nggak bisa keluar, Pak, ya. Nggak bisa dilepas sampai misalnya waktu selesai shiftnya dia. Maka ada sebagian orang yang kemudian bermudah-mudahan, ya sudah tinggalkan sholat saja, orang gimana nggak bisa wudu dan segala macam katanya. Nah ini salah, ya. Orang yang seperti ini disebutnya faqidu taharataini, atau orang yang kehilangan taharaini, orang yang kehilangan dua macam bentuk bersuci, berwudu dan tayamum. Orang seperti ini menurut pendapat yang kuat dari sejumlah ulama, ya, artinya, ya, umalam yajidu ma wala turaba au muni'a minha li sababi mu'tabarah, orang yang tidak bisa menemukan air ataupun debu untuk kemudian dia bertayamum, atau terhalang karena sebab yang mu'tabarah, yang diakui secara syar'i, contohnya tadi petugas kesehatan, shalla ala hasabi halihi, maka dia salat berdasarkan keadaannya. Jadi seseorang misalnya na'udzubillah kena luka bakar, ya, dia tetap harus salat selama akal dia waras, maka dia harus tetap sholat. Orang yang berada dalam tadi misalnya ruang perawatan Covid, maka dia tetap harus sholat. Orang yang berada na'udzubillah misalnya, dia terkurung di suatu tempat yang di situ benar-benar ruangannya tertutup, dia tidak bisa mengambil air, tidak bisa kemudian ada debu sama sekali, tidak ada tanah sama sekali, ya, kan bisa jadi na'udzubillah bisa terjadi hal seperti itu, ya. Sedangkan waktu sholat misalnya ini sudah asar, udah mau habis, apa yang harus dilakukan? Sholat dengan keadaannya. Dia berniat bahwa dia dia sholat dengan keadaannya tersebut, tanpa perlu, jangan sampai dia tinggalkan sholatnya, ya. Dan juga seseorang yang sholat menggunakan pakaian yang najis, kalau dia bisa hilangkan, misalnya saya pakai jaket, saya sholat
ternyata mohon maaf ya, ada atau bapak pakai sarung, ternyata cucu bapak kencing persis di sebelah bapak, mohon maaf ya, buang air kecil di sebelah bapak, kena sarungnya bapak, kena sarungnya, bapak lagi sholat, tapi di dalam sarung bapak ada celana panjang, yang sholat bapak tetap sah dengan celana tersebut, maka wajib melepas sarung tersebut, selama memang kita tidak tidak kemudian bergerak dengan pergerakan yang berlebihan, maka tidak mengapa kita lepas ya. Dan apabila kemudian dilepas tanpa tersisa ada najis di badan kita ya, para ulama ijma sepakat bahwa sholat dia sah, yang penting kita coba tinggalkan. Adapun masalah orang yang baru setelah sholat baru dia sadar, aduh ternyata di pakaian saya tadi, di jaket saya atau di sarung saya ada pipisnya anak saya atau cucu saya misalnya. Nah ini memang ulama berbeda pendapat kalau dalam masalah itu ya. Kalau Imam Syafi'i dia harus mengulang sholatnya. Adapun menurut sebagian ulama ya, antara lain pendapat dari Imam Ahmad dan juga ulama-ulama modern, dia tidak perlu mengulang karena Nabi SAW pernah, yang kami pernah mungkin sebutkan juga, ketika beliau sholat ternyata di kakinya ada kotoran, Jibril datang dan memberitahu. Lalu beliau melepas sendalnya, para sahabat semua mengikuti sendalnya dilepas ya. Karena waktu itu beliau sholat pakai sendal, Masjid Nabawi masih tanah. Ketika ditanya kenapa kalian melepas sendal setelah selesai sholat kepada para sahabat, kami mengikutimu ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian tersenyum dan mengatakan, tadi aku diberitahu Jibril bahwa di kakiku atau di sendalku ada najis, maka aku diperintahkan untuk melepasnya. Dari sini para ulama mengatakan, andaikan memang kalau ada najis kemudian diketahui belakangan itu membatalkan sholatnya, harusnya Jibril menyuruh Nabi SAW mengulang dari awal, takbir lagi. Tapi enggak, beliau meneruskan sholatnya. Nah, dari situ ini hujjah atau argumen dari ulama yang mengatakan bila seseorang masalah najis, bila seseorang tidak mengetahuinya, maka hal tersebut tidak mengapa ya, bila tidak mengetahuinya setelah dia salam. Allahu a'lam bishawab ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung Pak, terutama permasalahan yang poin yang kami bicarakan, silahkan nanti langsung ditanyakan saja. Jadi untuk tanya ya Pak, yang terkait bahwasanya kan tadi harus pakaian yang suci dari najis ya. Nah bagaimana kalau misalkan mohon maaf yang dia ragu-ragu bahwasanya ada keluar dari sesuatu dari kemaluannya itu, maksudnya kencingnya tuh perasaan tadi keluar sedikit ya. Gimana ya? Nah Allahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ada yang menyamakan dengan hukum seseorang yang merasa kentut ketika sholat. Seseorang merasa ada sesuatu di perutnya lalu kemudian dia merasa kentut. Aduh kentut ini enggak ya? Kentut enggak ya? Bingung kadang-kadang kita ya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam permasalahan seperti itu, idza ahadakum yani yajidu syai'an fi batni, kata Nabi SAW, au kama qol, bila seseorang menemukan sesuatu di perutnya ya, atau misalnya enggak enak perut ya, fala yakhruju minas shalah, maka janganlah dia keluar dari salatnya, au yakhruju minal masjid, dalam sebuah riwayat keluar dari masjid ketika salat berjamaah, hatta yajidu rihan au yasma'u sautan, au yasma'a sautan, janganlah dia keluar sampai dia menemukan baunya atau mendengar suaranya ya. Kalau mohon maaf dut, nah ini berarti positif ya. Atau misalnya wah ini baunya nggak enak nih kayaknya, bau nggak wajar ini ya, di masjid kayaknya bau nggak wajar ini, kayaknya benar positif, keluar saat itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kita tidak mendengar suaranya, terus kemudian tidak tidak mencium sesuatu yang aneh, jangan keluar, kata Nabi SAW, karena itu syaitan yang memberi was-was. Begitu pula sebagian ulama mengatakan begitu pula dengan kencing. Kalau kita tidak merasa yakin dia telah keluar, hanya berupa syak, ragu-ragu, maka jangan keluar. Jangan keluar, karena itu bisa jadi bisikan syaitan untuk membuat kita was-was ya. Dan biasanya mohon maaf, orang yang seperti ini terkadang nanti setelah berwudu, kalau dia membiasakan sedikit kerasa, wah ini kayaknya keluar nih, wudu lagi, aduh kayaknya keluar, nanti terus-terusan biasanya Pak, coba saja. Nanti biasanya udah sekali, nanti yang kedua kali beres wudu, aduh keluar lagi nih, balik lagi. Nanti setelah keduanya
aduh keluar lagi, ketiga kali, was-was Pak, was-was ya, dalam hal seperti itu. Oleh karena itu bila tidak yakin, ada kaidah dalam fikih ya, artinya al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita ragu-ragu, kalau kita hanya ya sedikit ada muncul keraguan, ya sudah kita terus saja Pak ya. Begitu. Dan disebutkan ada dalam sebuah riwayat ya, sebagian ulama mengutip dalam sejumlah riwayat, antara lain di antara sunnah ya, sebelum kita sholat kita percikan air ke, mohon maaf, misalnya celana dalam kita percikan sedikit, supaya apa? Supaya ini menjadi menghilangkan keraguan-raguan kita bahwasanya yang tadi basah itu adalah sebenarnya air yang kita percikan ya. Dan sebagian ulama menisbatkan perkataan pendapat tersebut kepada Nabi SAW. Artinya ada hadis yang menyatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita setelah sholat maghrib, setelah sholat isya kan. Iya. Setelah sholat isya kita baru menyadari bahwa kalau kita pakai ternyata bernajis. Iya. Yang kita ulangi sholat isyanya atau sudah Bapak selesai sholat maghrib, sholat isya, selesai sholat isyanya. Iya. Itu baru tahu bahwa Udah salam ya, udah salam sholat isya selesai ya. Iya. sholatnya taruhnya ada najisnya. Iya. Iya. Kita ulangi isyanya apa terus lanjut? Allahu a'lam bishawab. Ini permasalahannya yang tadi kami sebutkan, bahwa dia sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan dia harus mengulang. Contohnya menurut mazhab Imam Syafi'i, dua-duanya. Pokoknya sholat yang sudah dilakukan dengan pakaian yang najis, dia harus lakukan mengulang dua-duanya menurut mazhab Imam Syafi'i. Iya, walaupun sudah lewat waktunya. Bapak ingatnya waktu subuh. Aduh, ternyata pas dilihat mau sholat subuh, Bapak ngecek sarung. Mohon maaf ya, ternyata ada berak, misalnya anak atau cucu kita misalnya. Ada beraknya. Dari sore ini beraknya misalnya gitu ya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dia harus mengulang. Ya, tapi sebagian ulama lain, kalau saya Allahu alam cenderung ke pendapat yang ini, bahwa dia tidak perlu mengulang dengan dalil tadi bahwa Nabi SAW ketika beliau sholat diberitahu sama Jibril alaihi salam bahwa di tarumpah beliau ada kotoran ya. Lalu kemudian beliau hanya melepas saja. Andaikan misalnya hal tersebut dia harus mengulang sholatnya, tentunya Jibril akan memerintahkan Nabi SAW mulai lagi, simpan sendal, lalu mulai lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Tapi tidak disuruh meneruskan. Artinya bila tidak diketahui ya, sholat yang telah lalunya dianggap sah. Allahu alam. Itu yang kalau menurut kami yang Allahu alam, tentunya pendapat yang pertama juga lebih berhati-hati bila kita mau ya. Namun yang kedua juga secara hujjah dia kuat gitu Pak ya. Allahu alam. Begitu. Iya Pak. Sepertinya ada hadis yang mengatakan bahwa ketika ada bercak di sarung, kemudian dikupas bercak itu sehingga lepas dari sarung, kemudian melakukan salat. Iya. Dan ada pesan, kalau tidak saya menurutnya, Iya. bahwa bercak itu bukan najis kotoran BAB ya, Iya. kotoran BAK Iya. kayak kecil, tetapi kotoran yang tersisa ketika Berhubungan. berhubungan. Iya. Itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa ya, aku pernah melihat Nabi SAW mengerik bekas mani, bekas maninya di sarung ya yang sudah kering, lalu beliau kerik. Dan Aisyah sendiri beliau sendiri pernah mengerik bekas maninya Nabi SAW di sarung beliau. Lalu aku melihat Nabi SAW menggunakannya langsung tanpa perlu pakai air lain, karena mani itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak najis. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mani itu tidak najis. Syiah mengatakan dia najis, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia tidak najis. Mani, Pak ya, begitu. Yang najis itu sebelumnya Ustaz ya? Iya, madhi. Mohon maaf. Ketika kita misalnya mau berhubungan, mohon maaf, terangsang misalnya Pak, atau misalnya kita melihat sesuatu ya,
terus kita terangsang, terus mohon maaf keluar cairan, maka itu najis, itu madhi. Itu madhi, ya. Adapun mani dia tidak najis. Adapun mani dia tidak najis, ya. Karena contoh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menanyakan kepada Nabi SAW melalui Mikdad, ya, saudaranya. Karena beliau malu bila bertanya dengan Nabi SAW, beliau mertuanya sendiri kan. Dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini seseorang yang gampang keluar madhinya, sebentar-bentar ya. Kalau misalnya ada ini sedikit keluar ya madhinya itu, tapi bukan mani, karena mani ini melalui hubungan ataupun mimpi ya, dan disertai kenikmatan ketika mengeluarkannya. Kalau madhi tidak, biasa ya ketika dia melihat atau merasakan sesuatu saja di permulaan, maka dia najis. Adapun mani tidak najis. Mani tidak najis. Begitu pula wadi. Wadi ini kental juga, Pak. Biasanya kalau habis kencing, terkadang suka ada putih kental. Itu juga sama hukumnya najis. Adapun mani setelah selesai berhubungan, mohon maaf ya, setelah kita selesai berhubungan dengan istri kita misalnya, masih tersisa ya, keluar setelah kencing, masih tersisa sebelum kencing misalnya, dan kita tahu bahwa ini kita baru selesai hubungan, maka itu dianggap mani. Kalau misalnya belum jauh dari waktu berhubungan, dia tidak najis gitu. Jadi mani tidak najis menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mangga Pak. Oh bun, mangga Pak. Jadi kalau kebetulan kita salat berjamaah, iya, kita sebagai makmum, kebetulan di tengah, ada di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah saf. itu yang sulit kebetulan kita memang itu. Iya, iya. Posisi kita itu berhenti atau kebetulan tidak bisa, terus apakah bisa sholat yang dilanjutkan? Karena kalau kita diam, ya orang lain kan memperhatikan jadi malu kan. Kalau bau takut ketahuan Pak ya. Iya. Iya. Iya, begini ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fik. Ini dilematis Pak ya. Kalau mau sholat nggak sah. Kalau mau keluar ketahuan nanti yang kentut siapa Pak ya. Kan repot. Keluar Pak, yang benar keluar. Kita keluar dan tidak masalah ketika kita sholat berjamaah kita melewati shofnya orang lain. Shofnya makmum tidak masalah. Dan makmum yang lain hendaknya memberikan jalan. Karena yang tidak boleh dilewati di depan orang sholat ketika sholat berjamaah adalah imamnya. Disebutnya sutroh. Sutrohnya orang sholat berjamaah adalah sutroh imamnya. Jadi sutrohnya makmum adalah sutroh imamnya. Jadi yang tidak boleh dilewati, mohon maaf, adalah di sini. Adapun makmum, kita ketika lewat ada misalnya seperti itu, nggak kuat ya bapak atau bapak bisa udah batal, ataupun dalam kondisi darurat, mohon maaf kita sakit perut ya, sudah nggak kuat, ini bisa keluar di masjid ya, bunyi dan bau ya. Saat itu kita keluar saja, boleh dibatalkan kalau misalnya nggak kuat karena termasuk darurat, kita keluar dan kita melewati orang sholat tidak masalah, tidak masalah. Karena yang tidak boleh dilewati adalah ketika sholat berjamaah imamnya, bukan si makmum. Nggak usah ditahan. Kadang-kadang orang yang tidak tahu dia tahan orang mau lewat lagi sholat berjamaah. Tidak, kalau sholat berjamaah sutrohnya itu adalah sutroh imam, cukup ya. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama bahwa sutroh orang berjamaah adalah sutrohnya imam, sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam, tidak perlu ditahan gitu. Begitu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu kemudian mengenai syarat berikutnya adalah kita ketahui masuk waktu. Ya, oh ya, silakan Pak. Ketika kita masuk masjid, kita turun masjid, itu sutrohnya itu karena kan kadang-kadang sholat di sini atau di sana. Ya, yang paling afdol. Jadi para ulama ini sepakat akan kesunahan menggunakan sutroh. Menggunakan yang sutroh, yang masuk sutroh ini adalah penghalang antara dia dengan orang yang lewat. Ya, kira-kira jaraknya itu adalah tempat sujud dia dilebihin sedikit, kira-kira seekor anak kambing lewat. Seekor anak kambing lewat. Jadi sujud dilebihin sedikit.
Nah, ini sutroh ini disunahkan kata para ulama, ya. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengatakan dia sutrohnya harus sesuatu yang tinggi, ya. Misalnya kita ada dinding misalnya, atau punggung seseorang, karena Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menggunakan pelana unta sebagai sutroh saat itu, ya. Dan pelana unta itu agak tinggi, ya. Namun sebagian ulama lain mengatakan itu afdoliyah, karena menurut mereka ada hadis yang menyatakan bahwa garis sudah termasuk sutrah. Garis sudah termasuk sutrah. Hanya saja hadisnya diperselisihkan. Menurut Imam Ahmad di hadisnya sahih, kata Imam Syafi'i enggak sahih. Jadi kata Imam Syafi'i mah harus yang tinggi, ya. Tapi kata Imam Ahmad, garis ataupun ujung sejadah itu sudah, menurut para ulama modern sekarang, ujung sejadah termasuk sutroh gitu. Yang penting orang jangan lewat dari ujung sejadah kita atau masuk ke dalam area sejadah kita. Itu kalau lewat kita tahan, kalau kita sholat sendirian, begitu be. Namun yang lebih afdol ya kita cari punggung orang, atau misalnya kita cari di belakang tembok kalau mau keluar dari khilaf, ya, begitu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau yang tadi wadi itu, ya, harus celana dalamnya ganti atau gimana? Nggak usah, dipercikan air saja. Madhi, kena madhi dipercikan air saja, kata Nabi SAW, cukup seperti itu. Dan kalau madhi, kita disunahkan membasuh juga, mohon maaf, apa namanya, buah pelir, ya, apa istilahnya, ya, membasuh itunya, gitu. Allahu a'lam. Ya. Gimana kalau sedang masbuk, padahal imam sudah salam kamilkum, Iya. karena dia tertinggal 2 rakaat misalnya. Iya. Sedangkan orang yang sudah selesai itu ingin keluar, terhalang oleh yang bersangkutan yang sedang masbuk. Iya. Oh, maksudnya melewatinya. Iya. Andai karena Nabi kalau dia bukan sesuatu yang sangat darurat, lebih baik dia menunggu. Karena Nabi SAW katakan, ya, daripada nanti dia menunggu di akhirat dengan 40, kata Nabi SAW. Hanya saja para ulama tidak menjelas, para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud 40 ini 40 hari atau 40 zaman. Yang penting itu sesuatu yang sangat lama, karena di akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia, ya. Daripada nanti dia menunggu di akhirat, karena dia sebenarnya nggak buru-buru amat, ya. Saya juga sering lihat orang kadang suka main hajar saja lewat, ya. Padahal di luar ternyata saya kira buru-buru amat, ternyata pas di luar buka handphone saja biasa. Kalau nggak darurat, misalnya ada sesuatu yang benar-benar darurat, lebih baik dia menunggu, ya, lebih baik dia menunggu, gitu. Allahu a'lam bishawab. Dan daruratnya ini harus ya benar-benar darurat, ya, karena ini 40 masa ini, wah, na'udzubillah, menunggu di akhirat, ya. Kemudian sedikit mengenai masuk waktu, ya. Salah satu syarat sahnya salat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Di antara kesalahan fatal dalam hal ini adalah, ya, mereka yang pertama muadzin dia azan duluan sebelum waktunya, biar orang bisa cepat dulu ke masjid. Biasanya mohon maaf di kampung kadang suka gitu, dicepetin 5 menit biasanya. Kan ketika ada orang yang kemudian sholat, ya, dan ternyata memang belum masuk waktunya, maka dia tidak sah sholatnya. Begitu pula dengan seseorang yang misalnya dia di bandara, waduh, kejar waktu nih, ya, misalnya sudah pesawat jam 12, ya, sedangkan adzan ini, ya, saya harus masuk boarding misalnya jam 12, sedangkan adzan ini baru jam 12 kurang 5. Udah saya jam 12 kurang 7 saya sholat aja lah, ya. Ini nggak sah sholatnya. Kalau misalnya dia sholat juga, ya, misalnya kasus kedua, dia sholat, lalu dia mendengar muadzin adzan, dan ini muadzinnya yang dikenal amanah. Oleh karena itu salah satu syarat muadzin itu dia orang yang amanah. Amanah benar-benar waktunya, memang biasanya dia adzan ini selalu masuk waktunya, bukan kemudian
biasa diakhir-akhirkan, terlambat dan segala macam, ya, atau bukan pula kecepatan, dia memang amanah. Maka ketika sholat, maka dia keluar dari sholatnya, dia mulai lagi sholat yang baru, ya. Ataupun misalnya setelah dia selesai sholat, baru dia mendengar adzan, atau dia baru tahu, wah ternyata baru adzan nih, baru masuk. Ya, ada sebagian orang yang saya pernah lihat gitu, ya nggak apa-apa lah, kan Allah maha pemaaf. Tidak, Allah maha pemaaf, tapi juga Allah maha perhitungan dalam masalah amal-amal, ya. Dalam hal seperti ini, apalagi dia mampu, segera dia kemudian sholat lagi. Karena sholat yang sebelumnya tadi tidak sah. Sholat sebelumnya tadi tidak sah, ya. Dan juga suka ada pertanyaan, bagaimana ketika misalnya baru mulai Allahu Akbar, bolehkah saya langsung sholat? Boleh. Nggak harus nunggu sampai selesai adzan. Karena itu tanda, namanya adzan itu i'lam disebutnya, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Sehingga ketika sudah Allahu Akbar, artinya dia sudah diberitahu bahwa waktu sholat telah masuk dan dia boleh sholat waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tafadhal. Sholat ini jadi ada beberapa kasus yang mungkin karena beliau sudah agak tua gitu ya, jadi untuk kalau bepergian itu kesulitan kalau misalnya menemukan masjid yang jauh untuk wudunya. Jadi beliau itu selalu menarik sholatnya, Ustaz. Tapi tanpa uzur yang kita ketahui, misalnya 80 km perjalanan, atau kayak cuman jalan-jalan yang dekat-dekat aja, dari zuhur ke asar, si asarnya itu ditarik, itu gimana? Allahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah mungkin lebih jelas di pembahasan jama' dan qasar, ya. Namun secara ringkas, bahwa jama' ini berbeda dengan qasar. Kalau yang tadi syarat perjalanan itu menurut mayoritas ulama, ya, sekitar kira-kira 80 kiloan, itu menurut mayoritas itu untuk qasar. Adapun jama' dia tidak perlu syarat perjalanan dengan rentang jarak seperti itu. Karena dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW terkadang beliau menjama sholat tanpa ada sebab, katanya. Tapi maksudnya tanpa ada sebab ini, tanpa ada sebab perjalanan. Karena yang dimaksud adalah tetap dia ada sebab syar'i, contohnya sakit, kemudian hujan, ya. Kemudian juga misalnya pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan, contohnya dokter yang lagi mengoperasi, dia boleh menjama sholatnya. Atau dia memang di posisi operator mesin yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, dia boleh menjama sholatnya. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, kalau memang misalnya beliau ini kesulitannya memang tidak memungkinkan untuk bolak-balik ke kamar mandi, maka dalam hal ini tidak mengapa, ya. Kalau memang misalnya, dan tidak perlu sampai ada hitungan berapa kilometer, karena jama' ini ya tadi ada penyebab yang lain yang diperbolehkan. Selama itu memang sebabnya juga syar'i, ya. Misalnya tadi karena sakit ataupun hal lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian mengenai syarat berikutnya adalah satru al-aurah, menutup aurat, ya, menutup aurat. Laki-laki kita ketahui dari apa ini Pak? Udel ya apa bahasanya? Pusar, ya Pak. Pusar sampai lutut, ya. Dan lutut ini menurut jumhur ulama, mohon maaf, bukan aurat. Maksudnya begini, ini batasannya dari sini sampai sini. Tapi dia lutut sendiri, mohon maaf, dia bukan aurat. Sehingga misalnya bapak pakaian bapak, aduh saya enggak bawa pakaian nih, cuman bawa celana pendek, tapi celana pendek bapak segini misalnya, ya, mohon maaf ya. Terus ketika bapak sujud, ini kebuka. Ya, ini kebuka, maka ini tetap sah karena ini bukan aurat si lututnya ini. Ini menurut jumhur ulama. Tentunya kalau kita punya yang pakaian ini, ya kita pakai yang benar. Hanya saja ketika misalnya bapak di perjalanan, bapak habis olahraga naik sepeda misalnya, celananya pendek segini, maka ketika seperti ini maka tidak mengapa. Dulu kan pernah Mike Tyson sholat, mungkin bapak pernah lihat viral, dia pakai celana segini, ya. Ketika ini kebuka, ini nggak apa-apa. Ya, selama cuma lututnya saja, tidak sampai ke atasnya, Apa? Punggung. Kelihatan punggung. Sujud ketarik. Oh iya betul. Iya. Iya.
Pinggangnya ya. Mengenai di atas pusar, terutama ini katif pundak kita ya, termasuk juga punggung. Ini mayoritas ulama mustahab ditutup, disukai untuk disunahkan untuk ditutup. Tapi menurut Imam Ahmad dia berusaha untuk memang ya sangat ditekankan untuk ditutup ya, untuk ditutup karena Nabi SAW pernah melarang seseorang seperti itu, walaupun tidak derajatnya sampai haram, tapi melarang untuk seseorang kemudian membuka ininya. Oleh karena itu sebisa mungkin ditutup ya. Termasuk yang kesalahan fatal itu adalah orang yang sholat pakai celana jin ketat dan kaos. Laki-laki Pak ya. Ketika sujud belahan bukan tulang. Tulang ekornya kelihatan jelas. Plus belahan kadang Pak ya. Plus belahannya itu jelas seperti itu. Jadi para ulama menyebutkan mengenai hukum tersingkapnya aurat saat sholat. Hukum tersingkapnya aurat saat sholat. Ini asli masalahnya atau usul masalahnya adalah itu. Dalam hal seperti itu, para ulama menyebutkan kalau tersingkapnya banyak ya, terkena bagian aurat kita terlihat banyak, maka dia harus segera menutupnya. Dia harus segera menutupnya sebisa mungkin. Kalau dia tidak bisa menutupnya kecuali dia harus keluar dari sholat, maka dia harus keluar dari sholat. Artinya dia batalkan sholatnya, dia pakai pakaiannya yang benar. Tapi kalau dia bisa tidak keluar, maka dia selesaikan, tutup saja. Itu yang berat. Adapun yang ringan, maka itu hal tersebut tetap kalau dia tahu dia harus tutup ya. Tapi kalau memang sulit, maka itu dimaafkan. Kalau memang sulit. Adapun yang tadi yang terbuka pakai celana ketat, pakai kaos, itu kan biasanya karena kelalaian, Pak. Dilakukan sering ya. Dia memang pakai kaosnya seperti itu ya. Maka kita takut hal tersebut juga membatalkan sholat dia. Karena tidak memenuhi syarat sholatnya, karena dia melakukan itu walaupun terkadang terbukanya sedikit, tapi terkadang orang seperti ini seringkali dipakai memang gaya sholatnya seperti itu, pakai kaos terus ya. Harusnya dia sadar ya, sehingga itu seperti sengaja ya, seperti sengaja yang dikhawatirkan memang menyebabkan tidak syarat sah sholatnya tidak terpenuhi. Allahu a'lam bishawab. Terus kita yang ada di belakangnya itu kalau menegur salah? Enggak masalah Pak. Asal negurnya jangan pas Bapak sujud Pak. Ya masih sholat sunnah. Ya. Kita di belakangnya. Ya. Setelah selesai Ya. itu. Iya, boleh Pak. Itu termasuk ini Pak nasihat dalam kebaikan, alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu sangat bagus sekali. Insya Allah Bapak dapat ajrun azim, pahala yang besar dari mengingatkan hal tersebut. Nah Bapak insya Allah. Terus juga misalnya Pak ya, na'udzubillah, terjadi bencana misalnya, ataupun pencurian kerampokan. Dia ini perampokan atau pencurian spesialis pakaian misalnya, pakaian kita hilang semua misalnya, dan kita nggak bisa minjem karena misalnya rumah kita di tengah kampung ya, misalnya kan ada aja kejadian kayak gini, ataupun musibah ya, ada banjir dan segala macam, kita nggak ada pakaian. Sebagian orang mengatakan sudah kita nggak ada pakaian, mohon maaf ya, misalnya ada gempa, orang keluar lagi dari kamar mandi Pak ya, pakai celana dalam saja misalnya, dia kemudian sudah kita nggak usah sholat. Kenapa? Ini kita nggak pakai pakaian. Tidak. Para ulama mengatakan dalam hal seperti itu, dalam hal seperti telanjang seperti itu, al-uryan idza lam yajid sutratan, seorang yang telanjang bila dia tidak menemukan pakaiannya ya, tidak bisa menemukan sesuatu yang menutupi tubuhnya, shalla uryanan, maka mereka orang-orang yang telanjang seperti ini sholat dalam keadaannya, dengan keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulang. Itu secara umum, tidak perlu mengulang. Jadi kalau kejadian seperti itu, nah ini juga mengingatkan pentingnya sholat, nggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Seseorang dalam bencana tidak menemukan pakaian, maka sholat dia dengan keadaannya, sholat dengan keadaannya, dengan keadaan telanjang. Adapun bila para ulama menyebutkan bila yang ternyata yang nggak punya pakaian ini sekelompok orang Pak,
Misalnya ya karena bencana tadi, anggaplah ya dia lagi di kolam renang misalnya, terjadi bencana ya, sekelompok orang ini. Kata para ulama, bagaimana tata cara sholatnya ya? Misalnya dia telanjang misalnya, dia tetap sholat berjamaah, hanya saja imamnya tidak ditempatkan di depan, tapi di tengah-tengah, seperti kalau sholat perempuan, sholat berjamaah perempuan. Jadi si imamnya berada di tengah-tengah. Dan sebagian ulama yang mengatakan dia sholat duduk ya, namun sebagian lain mengatakan dia tetap berdiri ya, hanya saja si imamnya berada di tengah. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Sampai dalam keadaan seperti ini, para ulama tetap mengatakan sholat berjamaah, tetap disuruh sholat berjamaah, hanya saja si imamnya di tengah. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga kita diharamkan, kita ketahui ya, memakai sutra dalam sholat kita, ya, karena Nabi SAW mengatakan innama yalbasul harira fid dunya, sesungguhnya seseorang yang laki-laki yang menggunakan harir atau sutra di dunia, man la khalaqa lahu fil akhirah, adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian kelak, naudzubillah min dzalik, di akhirat, naudzubillah. Begitu. Sutranya sutra apa dulu, Pak? Kadang kan ada sutra yang sekarang ini zaman bukan sutra dari kepompong ya. Apa? Kalau batik sutra memang dari kepompong nggak boleh, Pak. Diperbolehkan tuh kata Nabi SAW, dihalalkan bagi umatku segini. Nah ini para ulama ini berbeda pendapat. Segini itu maksudnya apa? Bahannya atau garisnya, gitu kan? Atau sebagian ulama menganggap bahwa itu misalnya dalam baju sutra kita ada garisnya, kan suka ada motif garisnya. Segini, kalau garisnya segini itu masih sah. Ada sebagian lain menganggap maksudnya kalau bahannya segini itu masih sah ya. Artinya kalau ada sutranya sedikit itu masih sah. Tapi kalau semuanya full sutra itu nggak boleh. Kecuali ada hajat, kecuali ada penyakit ya. Karena salah seorang sahabat yang dia memiliki penyakit kulit ya, dia tidak bisa pakai pakaian lain kecuali pakai sutra, maka Nabi SAW memberikan keringanan bagi dia karena ada kondisi darurat bahwa dia memiliki penyakit gitu. Tapi sekarang sutra buat batik tuh terkadang banyak sutra ini, Pak ya, sintetis ya. Sutra sintetis seperti itu nggak apa-apa, yang dari tumbuhan kalau nggak salah ya, apa ya, seperti itu nggak apa-apa ya. Mengapa? Kain sarung yang dari Makassar itu dimasukin botol tuh kan sutra bisa pakai sutra. Full sutra, Pak. Nggak tahu yang dimasukin ke botol itu sarung itu. Oh, sarung botol. Iya. Kan katanya sutra. Kalau yang saya tahu, Pak, kalau sekarang banyak dijualnya itu sutra sintetis, Pak. Saya nggak tahu kalau yang dulu ya. Kalau yang saya tahu itu di Makassar juga dikasih gitu, sarung Makassar itu. Saya pastikan waktu itu ini sutra beneran atau kepompong atau gimana? Bukan gitu katanya, sutra sintetis ya. Dan memang rupanya mirip sutra ini. Namun harganya jauh lebih murah gitu. Jadi kalau sutranya full asli nggak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya sintetis tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Iya. Kalau mata kaki itu sarung atau sarung itu bagaimana? Kenapa, Pak? Mata kaki. Oh iya. Apakah memang ada hadisnya atau bagaimana? Iya. Ada larangannya bahwa Allah tidak melihat orang yang antara lain disebutkan musbil dalam sholat, menjulurkan kainnya di dalam sholat ya. Dalam hal ini lebih baik kita angkat saja. Memang ada sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut makruh, cuman kita ambil pendapat lebih berhati-hati ya. Sebagian ulama mengatakan itu haram, ya kita lebih baik, apalagi ini bukan sesuatu yang sulit, Pak ya. Nah, lebih baik kita naikkan saja. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sedikit lagi, Pak ya, kita ini. Terus mengenai syarat berikutnya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, menjadi syarat dari sahnya sholat kita. Dan ini juga kita umum ketahui. Hanya yang jadi masalah ketika kita tidak mengetahui arah kiblat. Misalnya kita diundang atau kita ke suatu tempat yang kita memang tidak tahu arah kiblatnya di sana. Masjidnya kosong, nggak ada orang yang azan, nggak ada yang qomat ya. Kalau masjid sih jelas ada kiblatnya, mohon maaf. Rumah lah ya, misalnya kita diundang atau suatu tempat yang kita tidak tahu kiblat lah, intinya seperti itu. Di antara kesalahan fatal adalah
seseorang langsung sholat fardu di tempat yang tidak diketahui kiblatnya, ya, tanpa berusaha mencari terlebih dahulu kiblatnya di mana. Tidak ada usaha, tidak ada ijtihad disebutnya. Orang seperti ini, ketika dia kemudian tanpa ijtihad, dia langsung, nah ini banyak saya dengar, Allah mau maaf lah, kemana saja kita kan ada dalilnya, ya, walillahil masyriq wal maghrib, dan Allah memiliki barat dan timur. Fa aina ma tuwallu, manapun kau menghadap, fa thamma wajhullah, dari sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi kemana saja yang penting Allah tahu, lillahi ta'ala saja, jangan gitu, langsung seperti itu. Ayat tersebut tidak dipahami demikian oleh para ulama, orang yang berilmu. Difahaminya bahwa itu setelah seseorang berijtihad, berusaha dulu mencari tahu. Mencari tahunya dengan apa? Dengan disebutkan oleh para ulama, ya, yajuzu istidlalu 'alal qiblah bisyams. Boleh seseorang mencari kiblat dengan matahari, melihat arah matahari. Oh, matahari kan terbit dari mana? Timur. Berarti kalau sore barat. Sedangkan Saudi dari kita ini barat. Oh, arahnya kira-kira ke sana. Walaupun tidak persis, karena tidak mungkin kalau kita di sini persis sekali, ya, maka tidak mengapa. Kita mengambil dari matahari atau qamar ataupun bulan. Bila seseorang punya ilmu, oh ini bulan biasanya arahnya ke sini pada malam ini, maka dia tidak mengapa. Mawaqi'in nujum, termasuk juga bintang dan rasi-rasi bintang, kita bisa pakai. Dan juga boleh pakai riyah, pakai angin. Ini kesepakatan ulama 4 mazhab. Kalau seseorang yang faham, ya, di alam tuh dia tahu, misalnya ini arah angin kemana gitu, biasanya dia tahu. Kalau dia mengambil, oh ini arah anginnya yang saya tahu kalau begini biasanya barat. Nah, dia kemudian mengambil petunjuk dari situ, tidak mengapa, sholat dia dianggap sah. Sholat dia dianggap sah. Begitu juga ketika seseorang bertanya kepada seseorang yang adil. Adil ini seseorang yang integrasinya kita ketahui. Misalnya kita di suatu kampung, kita nanya kiblatnya di mana, Pak? Kita nanyanya kepada orang yang kita ketahui soleh, ya, bisa bernama Pak Soleh, tapi kelihatannya soleh gitu, ya. Seseorang yang soleh kita tanya, maka ketika dia ngasih tahu, ya, kita, kata para ulama, kita wajib kemudian melaksanakan sholat dengan arahan dia. Dikecualikan orang yang fasik dan orang yang kafir. Bapak nanya ke suatu komplek, nggak tahu ini kiblatnya di mana. Nanya, ada orang, ya, biasanya kampung muslim, cuman ini preman ceritanya. Di sininya banyak tato dan segala macam. Boleh nggak nanya ke dia? Kata para ulama, nggak boleh. Nggak diterima penjelasan dari dia. Walaupun mungkin kita berkemungkinan, kayaknya sih dia mungkin sholat Jumat, tapi nggak diterima orang seperti ini. Lebih baik kita mencari yang lain. Jadi orang yang fasik dan orang yang kafir, ketika dia menyebutkan arah kiblat, dia tidak diterima. Ini berdasarkan kesepakatan ulama 4 madhab, ya. Ini dalam suatu musola ya, kita ada perjalanan. Itu kalau yang namanya di Jawa itu mesti kiblat itu mesti arahnya ke barat, ke kanan ini. Ya. Nah itu sudah ke barat, tapi ke selatan. Nah itu gimana itu? Maksudnya? Jadi beda sendiri. Kita kan secara kan, kalau di Jawa ini, bagaimanapun itu kalau di Jawa kan masih ke sana. Nah ini ke sini. Oh, tapi Bapak yakin memang dia ngaco, ya? Saya karena prinsip saya di Jawa dimanapun saya mesti arahnya ke kanan, ke barat, tapi kalau sedikit gitu kan. Enggak, artinya memang dia arahnya bukan ke barat, ya? Ke baratnya iya. Tapi barat sekali. Serongnya ke kiri. Iya. Itu bagaimana? Kalau di perjalanan dari Jogja dari Bandung ke Jogja itu ada di satu tempat itu saya ini apa nggak keliru kayak gitu. Apa bukan kiblatnya Vatikan, bukan, Pak? Kiblatnya, ya. Nah, ini bagaimana itu? Kalau Bapak memastikan bahwa dia salah dalam kiblatnya, maka lebih baik Bapak jangan sholat di sana. Jangan sholat di sana. Jadi kiblat ini, Pak, hukumnya kalau persis menuju Ka'bah itu adalah orang yang berada di Masjidil Haram. Dia harus persis ke Ka'bah. Adapun di luar Masjidil Haram, contohnya kita Indonesia, dia hanya arah saja. Jadi ketika misalnya bergeser sedikit, itu masih tidak mengapa. Banyak.
bergesernya kan pasti ke kanan kalau di Jawa ya. Iya. Jadi kalau ke kiri kan udah menyimpang, bergesernya ke kiri. Ke kiri ya. Lebih baik jangan sholat di situ, Pak. Lebih baik jangan sholat di situ. Ya, pasti begini nggak bertanya. Oh, Bapak cek juga di Kompas memang salah ya. Oh, jangan kalau gitu, Pak. Jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Karena begini, Pak. Ketika seseorang dia tidak tahu, tidak mencari tahu kemana arah kiblat, lalu dia langsung sholat, dah Allah maha tahu, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah beres assalamualaikum, assalamualaikum, ada orang ngasih tahu, Pak, kiblatnya sanes kadinya, tapi kaditu. Nah, itu pernah. Sepakat ulama harus ngulang sholatnya. Oh, Harus ngulang, sepakat. Beda halnya dengan seseorang yang sudah bertanya, Pak, lihat seseorang yang soleh misalnya, Pak, di mana kiblat? Ke sana. Terus dia juga cek misalnya, oh ke sana, ya udah sholat. Dia sholat, beres assalamualaikum, assalamualaikum, orang yang di situ ngasih tahu, Pak, sanes kadi itu, Pak, Ari Bapak tadi mah memang kelihatannya soleh, tapi dia bukan asli sini, pendatang, salah ngasih tahu. Sebenarnya ke sana. Orang seperti ini, menurut para ulama, tidak mengulang. Tidak perlu mengulang. Kenapa? Karena dia berijtihad sebelumnya, dia mencari tahu. Nah, ini bedanya tipis, Pak. Bedanya tipis. Karena dia sudah memenuhi syarat, dia sudah nanya-nanya dulu kemana ini berdasarkan sumber-sumber yang diperbolehkan. Jadi beda, Pak ya. Jadi kalau seseorang langsung sholat lillahi ta'ala aja katanya kan gitu, maka ketika diketahui dia harus mengulang. Adapun ketika dia sudah berusaha tidak perlu mengulang. Bagaimana bila ketika Bapak tahunya ketika sholat, Bapak lagi sholat, ya mohon maaf ya, Bapak misalnya ke rumah saudara ya, kan kita nggak tahu kadang ya, Allahu Akbar, semua ke kanan gitu kan, itu ke pintu katanya gitu kan. Apa yang harus Bapak lakukan? Batalkan? Tidak. Bapak bergeser. Lagi sholat bergeser. Ini termasuk gerakan yang diperbolehkan. Meskipun berjalan 180 derajat. Nggak apa-apa, walaupun 180 derajat. Bapak mungkin yang pernah umroh pernah ke Masjid Kiblatain, Pak ya. Masjid Kiblatain itu maksudnya kiblatain itu dua kiblat. Dia disebut kiblatain ya, walaupun ada sejumlah perbedaan pendapat di ulama apakah terjadi di tempat itu atau di masjid lain. Hanya saja maksudnya disebut kiblatain karena itu disebutkan itu waktu asar dahulu para sahabat dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis kan, kiblat pertama kaum muslimin. Ketika waktu asar ada seseorang yang memberitahu bahwa kiblat telah berubah ke Masjidil Haram, maka mereka ketika itu lagi sujud. Seketika mereka berubah, bergeser. Mohon maaf, ini ruku ya. Mereka beruku lalu kemudian mereka berubah. Nah, makanya disebut kiblatain. Maksudnya kiblatain itu dua kiblat. Itu dilakukan dalam satu sholat. Nah, artinya kata para ulama, bila seseorang ketika sholat dia dikasih tahu bahwa sholatnya itu salah, maka dia bergeser. Dia tidak mengapa dia bergeser. Walaupun kata Bapak tadi 180 derajat. Gitu ya. Allahu a'lam. Sudah dilaksanakan satu rakaat gitu ya. Walaupun sudah dilaksanakan satu rakaat. Teruskan aja ya. Teruskan. Nggak usah diputuskan, teruskan saja. Bapak tinggal bergeser. Pernah ya? Tapi nggak perlu nanya dulu, tenane ini. Ini style percaya aja kan. Oh, di luar Nah, beda halnya kalau juga Bapak sudah berusaha mencari tahu, tapi tidak ada petunjuk yang pas. Aduh, kira-kira kemana ya? Maka orang seperti ini tidak mengapa dia sholat menurut yang kira-kira lebih kuat saja. Tidak perlu dia misalnya nggak ada yang ditanya, nggak ada alat, saya juga nggak tahu arah angin dan segala macam. Maka dia saat itu beda sama halnya orang yang langsung sholat. Tetap dia dianggap telah seperti orang yang berijtihad. Ya. Dan juga kalau sholat berjamaah tidak tahu kiblat, tapi si A bilang, ke sana ini, saya yakin ke sana. Orang yang B bilang, enggak, ini ke sini. Apalagi yang C, ke sana, gitu kan? Semuanya beda. Maka kata para ulama, ya, mereka ini tidak sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri, sesuai dengan ijtihadnya, betul. Kalau mereka berbeda pendapat, Pak. Tapi itu pun setelah dia ijtihad, setelah misalnya dia saya ke sana itu karena saya punya ilmu, misalnya saya tahu ilmu perbintangan. Ya, saya tahu misalnya ini arah bintang. Yang lain mengatakan saya tahu karena arah angin ke sana kayaknya. Masing-masing mempunyai argumen.
ya. Kalau orang seperti ini kata para ulama, dia sholat sendiri-sendiri sesuai dengan kiblat yang dia yakini. Tidak berjamaah sholatnya, tidak mengimami satu sama lainnya katanya seperti itu. Kalau misalnya berbeda dalam beristihad ketika menentukan kiblat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi. Ya. Dalam kondisi tertentu, misalnya kita sedang sholat berjamaah dan musibah, apapun musibahnya misalnya, Iya. itu gempa misalnya, Iya. atau yang pernah terjadi di Nurul Iman, anak SMP sholat di situ naruh handphone, Iya. ternyata ada yang ngambil, Iya. dia udah sempat minta tolong teriak gitu. Yang jamaah yang lain gimana? Apakah tetap melanjutkan sholat atau? Ya, kalau ada keadaan darurat, ada kaidah umum yang digunakan, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu menyebabkan sesuatu yang dilarang diperbolehkan. Dalam hal seperti itu, kalau darurat, misalnya ada imamnya pingsan tiba-tiba perlu pertolongan, maka kemudian ada orang yang menolong, tapi tidak perlu semuanya membatal semua. Imamnya pingsan atau imamnya terjadi sesuatu, ada orang yang menolong. Tidak perlu semuanya batal, tapi diteruskan ada imam lain yang menggantikan. Begitu pula dalam hal seperti itu, kalau ada darurat, maka cukup orang yang terdekat dia menolong tanpa perlu semuanya rame-rame batal. Karena semuanya kesel, batal semua, ngejar malingnya bareng-bareng, Pak ya. Tidak, tapi perlu cukup satu orang atau dua orang gitu. Atau ya kira-kira yang mampu ada di sekitarnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan, Pak. Dalam sholat sunat, ya. Kita menyatukan berapa niat. Jadi misalnya subuh dulu dengan tahiyatul masjid. Ya. Karena bacanya sama, tapi niatnya satu. Iya. Niatnya satu. Nanti insya Allah itu ada di bahasan niat, tapi nggak apa-apa saya sebutkan secara sekilas. Untuk hal seperti itu, sholat yang seperti itu, ya, menyatukan niat. Saya mengutip pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau seorang ulama besar di Tanah Suci, Bu ya. Ulama fikih yang sangat berpengaruh sampai sekarang di Tanah Suci ya. Beliau sudah meninggal 20 tahun lalu, namun sangat berpengaruh sampai sekarang. Menurut beliau, untuk sholat-sholat seperti itu, ya, syukrul wudu dan juga tahiyatul masjid, maka boleh disatukan niatnya. Kenapa? Karena disebutnya itu dalam istilah fikih sholat ghairu maksudah lidzatiha, sholat yang tidak khusus dimaksudkan secara sendirinya. Maksudnya apa? Beda sama sholat duha, sholat yang dikhususkan ya, ini sholat witir. Adapun sholat tahiyatul masjid dan syukrul wudu itu ya perintahnya umum. Contohnya sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bilang, idza dakhala ahadukum al masjidah, bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka rak'atain aw kama qala, janganlah kamu duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Jadi nggak disebutkan secara khusus sholatlah kalian tahiyatul masjid, tidak, tapi secara umum saja. Yang penting sholat 2 rakaat atau sholat ya. Buktinya ketika kita terlambat ya, kita tetap sholat ngikuti imam kan. Kalau kita sholat fardu sudah dimulai, kita sholat bersama imam. Perintah ini artinya secara umum, yang penting sholat, jangan langsung duduk ya. Jadi dia tidak diperintahkan khusus sholat khusus, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu pula syukrul wudu. Syukrul wudu itu sebagian ada yang mengutip dia adalah dari Bilal, tapi sebenarnya yang tepat bukan dari Bilal. Yang tepat adalah perintah Nabi SAW sendiri. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengenai tata cara wudu yang lengkap dari Utsman bin Affan. Beliau Utsman bin Affan ya, itu hadis yang paling lengkap mengenai tata cara wudu ya, dari Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah Utsman selesai wudu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau berkata, kata Utsman, Nabi SAW berkata, ya, man tawadda nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini wa lam yuhaddisu nafsahu fihima, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia tidak berbicara kepada dirinya ya, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara kepada dirinya di kedua ibadah tersebut, wudu ataupun sholat, dia tidak ngelamun ya,
atau ya ngelamun lah ceritanya dan bicara dalam diri sendiri, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari situ para ulama menganggap itu perintahnya umum. Yang penting sholat setelah wudu 2 rakaat kata para ulama. Jadi dalam hal seperti ini, untuk sholat yang tidak dikhususkan maka dia boleh digabungkan. Allahu a'lam bishawab. Itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mufti di Tanah Suci sana. Tadi satu tadi ya, kalau saat terjadi gempa, iya, nah itu apakah kita menyelesaikan atau lari dulu? Kalau misalnya itu masuk darurat. Jadi kalau apalagi kita tahu kemungkinan ini atapnya bisa runtuh, maka kita diperbolehkan dan kita tidak bisa berdosa. Kan kita kemarin misalnya di Lombok, ada yang tetap sholat ya. Kalau dia merasa dia yakin tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia merasa ini bakal memang hancur atapnya, maka yang afdal justru dia keluar dari sholatnya. Karena itu disebutnya termasuk hifdzun nafs, menjaga jiwa itu lebih diutamakan dalam hal seperti itu. Sholat dia bisa nanti ketika keluar dari situ dia nanti bisa mengulang, bisa mengqadha sholatnya atau kemudian berjamaah kembali. Tapi kalau jiwa kan tidak bisa, kalau sudah hilang nggak bisa kembali. Maka dalam hal seperti itu berlaku hukum ad-daruratu tubihul mahdzurat, keadaan darurat menyebabkan sesuatu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sisir lagi Pak permasalahan ini sesuai dengan urutan yang disebutkan para ulama mengenai nanti kita masuk ke rukun pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima amal kita dalam majelis ini dan semoga memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.